Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat renungan kita, namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati di hadapan Tuhan supaya kita sama-sama diberkati lewat renungan ini. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu yang kami nikmati hingga saat ini, di mana Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini sekaligus kiranya menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab Yesaya 43 ayat 4. Demikian bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itulah yang akan kita renungkan. Topik renungan kita adalah berkatalah tepat dan bermanfaat. Ada seorang wanita muda yang sedang mengalami kegoncangan dalam hidupnya karena dia hamil di luar nikah. Sementara kehamilannya sudah berumur 8 bulan dan pacarnya tidak bertanggung jawab. Dalam kegelisahan dan keputusasaannya, akhirnya dia berencana untuk menggugurkan kandungannya yang sudah 8 bulan itu. Sore itu dia berjalan untuk menuju sebuah klinik aborsi, saudara. Dia sudah bulat untuk melakukan itu. Lalu di perjalanan, saudara, ada seorang perempuan yang tua yang melihat perempuan muda ini berjalan. Lalu dia menyapa, "Hai anakku," dia katakan, saudara, aku tidak mengenalmu dan juga aku tidak mau mengganggumu. Tetapi anakku, saat melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan ini kepadamu, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, nak. Dia tidak pernah melupakanmu. Yakinlah anakku, semua pergumulanmu ini pasti akan berakhir dengan baik. Itu yang dikatakan perempuan yang tua itu. Saudaraku ini kasih Tuhan, kata-kata itu sangat kuat dan menusuk bagi perempuan muda ini. Wanita itu pun lalu berlutut sujud di sudut jalan itu, saudara. Dan dia saat itu juga berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu setelah dia berdoa, dia pun akhirnya mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk menggugurkan anak dalam kandungannya itu. Dan luar biasa, saudara, ternyata anak yang tadinya mau digugurkan itu, sekarang dia sudah menjadi seorang penyanyi yang terkenal dan juga menjadi seorang motivator yang handal dipakai Tuhan untuk menjamah hati banyak orang. Nama anak itu adalah Israel Houghton. Mungkin kita pernah mendengarkan nama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Ini mungkin yang menjadi pembelajaran. Perkataan kita sebenarnya, saudara, mengandung kuasa. Itu yang perlu. Apapun yang kita perkatakan ada kuasanya. Baik itu perkataan yang positif, yang baik, ataupun perkataan yang negatif atau perkataan yang tidak baik. Kalau kita jujur dan perhatikan perkataan-perkataan yang kita ucapkan, sesungguhnya setiap perkataan kita mempunyai kuasa. Perkataan sinis dan perkataan yang sarkastis, saudara, yang lahir dari hati yang pahit, hal ini tidak ayal akan membangkitkan kemarahan, juga membangkitkan kegeraman, fitnah, dan pertengkaran juga akan bisa terjadi. Jadi kalau kita selalu berkata sinis kepada siapapun, hati-hati. Ya, tunggu sebentar, dia akan marah, dia akan geram, dia pasti akan kembali menyerang kita. Itu yang kita lihat. Tetapi sebaliknya, saudara, orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus seharusnya
Dia dapat menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat, bukan melemahkan semangat. Artinya kalau orang belum di dalam Tuhan selalu memperkatakan perkataan yang melemahkan, menjatuhkan, seharusnya orang yang sudah mengenal Tuhan, perkataannya sesungguhnya seharusnya adalah perkataan-perkataan yang selalu membangun, yang selalu menguatkan, membangkitkan semangat, memberikan dukungan, dan membesarkan hati yang mendengar. Itu yang perlu. Perkataannya membuat orang mendengarnya boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Seperti perempuan ini tadi, Yesus mengasihi engkau. Sederhana saudara, dan dia selalu peduli kepadamu. Perkataan ini bukanlah perkataan yang luar biasa, tetapi ketika perkataan itu keluar dari kehidupan kita yang sudah lebih dulu dijamah oleh Tuhan, maka kuasa perkataan yang sudah dijamah Tuhan juga akan bisa menjamah kehidupan orang lain, saudara. Apabila selama ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sering memperkatakan perkataan yang kurang membangun, mari dengan kebenaran ini, baiklah kita membuka hati kita, memahami di dalam diri kita bahwa perkataan apapun yang kita perkatakan, dia mengandung kuasa, baik untuk membangun maupun merubuhkan, menyemangati atau melemahkan semangat. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah selama ini perkataan kita sudah membangun orang-orang di sekitar kita? Pertanyaan seperti itu. Kiranya lewat renungan ini, perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati, sehingga orang yang putus asa mereka juga bisa mendapatkan pengharapan. Yang marah bisa dilembutkan, yang acuh tak acuh jadi peduli, yang dendam jadi rindu untuk mengampuni, yang retak hubungannya jadi rujuk kembali. Sehingga itulah anugerah hidup baru melalui perkataan yang penuh dengan kuasa dari setiap anak-anak Tuhan yang telah terlebih dahulu dijamah hidupnya oleh Tuhan. Itu saudara. Jadi ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, perkataan kita juga akan melahirkan berkat bagi sesama yang mendengarkan perkataan kita. Ingat saudara, tidak ada kehidupan yang begitu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkan, ya. Tidak ada hidup yang terlalu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkan. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yakinlah, ya, dengan kita selalu memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, maka kuasa firman itu akan mengubah hidup kita. Maka kuasa kebenaran firman itu akan membangkitkan, menuntun kita hidup dalam kebenaran. Tuhan kiranya memampukan kita untuk selalu menjaga mulut kita, supaya kita mampu selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, berkata-kata yang membangun, dan yang membangkitkan iman percaya setiap orang kepada Tuhan, sehingga mereka juga boleh diberkati bersama-sama dengan kita. Demikian kiranya renungan ini saudara dapat membantu kita pada pagi hari mengoreksi diri kita. Apakah selama ini perkataan kita perkataan yang membangun atau yang melemahkan? Jika perempuan tua ini hanya dengan perkataannya dapat membatalkan niat buruk dari seorang perempuan yang putus asa ini, dan pada akhirnya oleh kuasa perkataan itu, ketika niatnya dibatalkan, saat ini anak yang gagal diaborsi itu sudah menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Bagaimana jadinya kalau perkataan yang tidak membangun didengar? Secepatnya anak ini sudah tidak ada di dunia ini. Kira-kira seperti itulah saudara. Dan masih banyak yang bisa kita buat dengan perkataan kita, yang bisa tentunya menyenangkan hati Tuhan, yang olehnya kita bisa melihat perkara-perkara besar di masa yang akan datang. Buah dari perkataan yang benar yang kita perkatakan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Jagalah mulut kami supaya kami boleh berkata-kata dengan benar kepada siapapun, meneguhkan iman, membangkitkan semangat, dan memberikan dorongan untuk tetap mengasihi Tuhan. Berkati umat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit hamba terus berdoa, biarlah mereka ditolong, dipulihkan, disembuhkan Tuhan.
Hamba doakan anak Tuhan yang sedang bergumul mendapatkan pekerjaan, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Juga yang sedang bergumul mendapatkan jodoh, biarlah mereka juga boleh menemukan jodohnya dengan baik. Yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Masih banyak anak Tuhan yang sedang bergumul saat ini. Anak-anak kami khususnya yang sedang belajar dalam masa pandemik ini, berkati mereka semua. Berkati umat Tuhan yang mengharapkan anugerah Tuhan, yang mendengarkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, mari saudara tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan saya akan sampaikan, mari saudara bantu kami selalu untuk men-share, membagikan video ini, supaya sedapat mungkin banyak orang menonton saudara, dan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.